Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Widya Ayu Marliana, CGP dari SMP Negeri 2 Brebes. Koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pratap Triloka, sebuah konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Puri Handayani. Seorang pemimpin pembelajaran hendaknya di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Keputusan yang diambil pendidik sebagai pemimpin pembelajaran harus penuh analisis dan berbagai pertimbangan, karena akan menjadi teladan, dapat memotivasi murid-muridnya, dan mampu memberikan dukungan fisik dan dukungan moral, agar murid-muridnya mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pengaruh nilai diri terhadap prinsip dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai dan prinsip dalam diri seorang pendidik akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki kepribadian yang handal, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, kepedulian, toleransi, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Coaching mendukung dalam pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengembangkan potensi murid, keputusan yang berpihak kepada murid memberikan kemerdekaan belajar, kebebasan murid dalam berpikir, dituntun oleh pendidik dengan pertanyaan reflektif sehingga murid dapat berpikir kritis. Proses coaching akan membantu mencari fakta, hipotesis, dan menemukan beberapa alternatif sampai akhirnya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Melalui coaching, murid dilatih mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, juga bisa menjadi coach untuk rekan sejawat. Pembahasan studi kasus moral atau etika. Pembahasan studi kasus sebelum mengenal 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan lebih ditekankan pada nilai-nilai yang dianut oleh pemegang keputusan, keyakinan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, intuisi, dan keyakinan yang dianut. Dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral, situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan 4 paradigma dilema etika. 1. Individu versus masyarakat. 2. Kebenaran versus kesetiaan. 3. Keadilan versus kasihan. Dan 4. Jangka panjang versus jangka pendek. 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. 1. Berbasis hasil akhir. 2. Berbasis peraturan. Dan 3. Berbasis kepedulian. 9 langkah dalam pengambilan keputusan. 1. Ada nilai yang saling bertentangan. 2. Siapa yang terlibat dalam situasi. 3. Kumpulkan fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. Munculkan think out of the box. 8. Buat keputusan. Dan 9. Lihat keputusan dan refleksikan. Kesulitan pengambilan keputusan. Kesulitan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, terutama berkaitan dengan nilai dan budaya masyarakat di lingkungan, paradigma berpikir, skala prioritas. Hal-hal ini perlu analisis dengan cermat oleh pengambil keputusan agar pengambilan keputusan lebih tepat dan bertanggung jawab. Keputusan yang tepat menentukan masa depan murid. Keputusan yang diambil pendidik sebagai pemimpin pembelajaran di kelas tentu akan mempengaruhi masa depan murid, memberikan tuntunan berpikir positif, berkarakter, dan memberikan keteladanan perlu diimplementasikan agar murid memiliki karakter dan akhlak mulia sebagai kunci kesuksesan di masa depan. Kesimpulan, pendidik sebagai pengambil keputusan mempunyai peran sentral dan strategis dalam mendidik murid.
Pendidik harus terus memberikan keteladanan dan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kompetensi sosial emosional guru harus matang sehingga mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Proses coaching sangat mendukung pendidik dalam pengambilan keputusan. Maka keterampilan coaching perlu ditingkatkan agar permasalahan yang dialami murid dapat terselesaikan dengan mengembangkan potensi murid. Semua kegiatan tersebut bermuara pada upaya pemenuhan belajar yang berpihak pada murid menuju merdeka belajar. Terima kasih, salam merdeka belajar.